Saudara-saudari terkasih, saya akan melanjutkan membahas subjek hukum berkaitan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan merupakan bagian dari kondisi kanonik seseorang sebagai pribadi fisik. Konsekuensi hukum dari jenis kelamin sangatlah penting. Konsekuensi paling penting adalah kemampuan untuk memilih status hidup tertentu. Misalnya yang tertulis di Kanon 1055 paragraf 1, bahwa pernikahan hanya dapat dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita. Tabisan suci hanya dapat diterima oleh pria, sebagaimana terdapat di Kanon 1024. Kemudian berkaitan dengan pelayanan sebagai lektor dan akolit dalam Kanon 230 paragraf 1 hanya untuk awam laki-laki. Namun melalui motu proprio Spiritus Domini tahun 2021, Paus Fransiskus telah menghapus pembatasan ini. Jadi tidak hanya diperuntukkan bagi awam laki-laki, tetapi juga bagi perempuan. Kemudian tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan umumnya hanya menerima anggota dari satu jenis kelamin saja. Dalam beberapa kasus luar biasa, ada tarekat yang menerima anggota dari kedua jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Namun mereka memiliki komunitas yang terpisah antara pria dan wanita. Maka dalam tarekat-tarekat tersebut pun, jenis kelamin dari setiap calon tetap perlu diketahui. Ordo Virginum misalnya, sebagaimana terdapat di Kanon 604, hanya menerima calon wanita. Ada juga kanon-kanon lain yang merujuk pada jenis kelamin pribadi fisik. Misalnya Kanon 1083 paragraf 1, laki-laki sebelum berumur genap 16 tahun dan perempuan sebelum genap 14 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah. Kanon 1089, antara laki-laki dan perempuan yang diculik atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud akan melangsungkan perkawinan dengannya, tidak dapat ada perkawinan. Kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya, serta berada di tempat yang aman dan bebas, dengan sukarela memilih perkawinan itu. Di antara berbagai aspek kondisi kanonik pribadi fisik, ada beberapa yang hanya dikenali oleh hukum, misalnya usia atau hubungan darah. Sementara yang lain ditentukan oleh norma hukum, misalnya domisili atau afiliasi kepada gereja sui juris. Jelas bahwa jenis kelamin termasuk dalam kategori pertama. Ia adalah bagian dari realitas yang mendahului hukum. Secara tradisional, kriteria untuk menentukan jenis kelamin adalah berdasarkan fenotipe, yaitu organ seksual. Di masa lalu, kriteria ini tidak menimbulkan masalah karena belum ada operasi untuk mengubah organ tersebut. Sejak dulu sudah ada orang yang intersex, yaitu mereka yang sejak lahir memiliki ciri fisik yang membuat penentuan jenis kelamin menjadi sulit. Secara tradisional, jenis kelamin ditentukan berdasarkan organ yang lebih dominan. Fenomena yang berbeda adalah orang transseksual yang dapat dibagi dalam dua kelompok. Mereka yang memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan tubuhnya, tetapi belum atau tidak menjalani operasi. Dan mereka yang telah menjalani operasi perubahan kelamin. Pertanyaannya, bagaimana menentukan jenis kelamin orang-orang ini? Secara umum, kriteria yang dapat didiskusikan untuk menentukan jenis kelamin adalah sebagai berikut. Nah, dari tabel ini menunjukkan berbagai cara untuk menentukan jenis kelamin seseorang, mulai dari aspek biologis hingga spiritual. Kriteria pertama menyangkut bagian fisik eksternal, bagian tubuh yang kelihatan. Penentuan jenis kelamin pada bagian ini bisa menggunakan pendekatan tradisional, yakni pengamatan fisik eksternal seperti alat kelamin, bentuk tubuh dan ciri-ciri seksual sekunder. Apakah ada kriteria atau kemungkinan perubahan jenis kelamin? Ya, setidaknya secara parsial. Ini mengindikasikan bahwa berdasarkan kriteria ini, seseorang dapat mengubah penampilan luar mereka.
misalnya melalui operasi plastik atau terapi hormon, agar sesuai dengan identitas gender mereka. Namun perubahan ini mungkin hanya bersifat luar dan tidak mencakup aspek biologis atau genetik yang lebih dalam. Berikutnya, jenis kelamin genetik atau gonadik. Ini merujuk pada jenis kelamin yang ditentukan secara biologis berdasarkan genetik. Kromosom XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Sedangkan berdasarkan gonadik, yakni dengan melihat adanya ovarium, indung telur atau testis. Pada kriteria ini, tidak mungkin mengubah jenis kelamin, artinya dari sudut pandang biologis atau genetik, perubahan jenis kelamin tidak dimungkinkan. Misalnya, seseorang dengan kromosom XY tidak bisa secara genetik menjadi XX, dan perubahan gonad atau kelenjar kelamin juga tidak bisa dilakukan sepenuhnya meskipun ada operasi atau terapi hormon. Berikutnya, perasaan internal pribadi yang bersangkutan menyangkut identitas gender pribadi, yakni pengalaman internal dan personal seseorang mengenai gendernya. Apakah ia merasa sebagai laki-laki atau perempuan? Keduanya atau bukan kedua-duanya sama sekali? Ini adalah aspek psikologis dan emosional dari gender, dan tidak selalu sesuai dengan jenis kelamin biologis yang ditetapkan saat lahir. Contohnya, seorang yang lahir dengan tubuh laki-laki, tapi sejak kecil merasa dan mengidentifikasikan diri sebagai perempuan, bisa jadi seorang perempuan transgender. Ada juga orang yang tidak merasa cocok sepenuhnya sebagai laki-laki atau perempuan. Mereka bisa mengidentifikasikan diri sebagai non-biner atau di luar kategori biner tradisional. Jika dikatakan tidak ada kepastian hukum, maksudnya meskipun perasaan batin seseorang sangat nyata dan penting secara pribadi dan psikologis, dari sudut pandang hukum atau administratif, mungkin sulit untuk mengandalkannya sebagai satu-satunya dasar untuk menetapkan jenis kelamin. Karena sulit untuk membuktikan secara objektif, hukum biasanya membutuhkan standar yang jelas dan dapat diverifikasi. Lalu, apakah perubahan jenis kelamin mungkin menurut kriteria ini? Ya, jika dasar penentuan jenis kelamin adalah perasaan batin seseorang, maka perubahan jenis kelamin memungkinkan, karena perasaan atau identitas internal bisa berbeda dari jenis kelamin lahir dan bisa diakui, misalnya melalui transisi sosial atau hukum. Yang berikutnya, pencatatan pertama merujuk pada jenis kelamin yang pertama kali dicatat dalam dokumen resmi, baik oleh negara atau sipil, seperti akte kelahiran atau secara kanonik, seperti catatan buku baptis. Biasanya, pencatatan ini berdasarkan pemeriksaan fisik bayi saat lahir, alat kelamin luar, kadang tanpa mempertimbangkan aspek genetik, hormonal, atau identitas batin. Pencatatan tentu bisa salah, maka diperlukan kriteria yang lebih mendasar. Ini menunjukkan bahwa catatan pertama tidak selalu akurat, terutama untuk kasus bayi interseks, memiliki karakteristik biologis dari kedua jenis kelamin. Kesalahan medis saat identifikasi jenis kelamin lahir atau perubahan identitas gender saat dewasa. Pada kriteria ini, perubahan jenis kelamin tidak bisa, artinya catatan pertama dianggap tetap dan tidak bisa diubah menurut pendekatan ini. Berikutnya, pencatatan saat ini, baik sipil maupun gerejawi. Ini merujuk pada status jenis kelamin yang tercatat sekarang dalam dokumen resmi, yang bisa saja diperbarui, misalnya seseorang mengubah jenis kelamin secara hukum melalui proses administratif atau pengadilan. Perubahan jenis kelamin dimungkinkan menurut kriteria ini karena hukum sipil di banyak negara sekarang memungkinkan seseorang untuk mengubah identitas gender secara legal setelah prosedur tertentu, bisa lewat pengadilan, pernyataan resmi, atau perubahan medis. Contohnya, seseorang lahir sebagai laki-laki dan dicatat sebagai M atau maskulin.
Atau laki-laki di usia 30 tahun menjalani transisi sosial dan hukum, lalu secara resmi mengubah jenis kelamin ke perempuan dan membaharui dokumen hukum. Maka menurut pencatatan saat ini, ia adalah perempuan, dan inilah kriteria yang digunakan di poin ini. Yang terakhir, istilah jenis kelamin metafisik merujuk pada pandangan filosofis teologis bahwa jenis kelamin seseorang ditetapkan oleh Tuhan pada saat penciptaan jiwa dan tubuh. Ini merupakan realitas ontologis dan bukan sekedar tampilan fisik atau perasaan internal. Menurut pandangan tersebut, jenis kelamin bukan hanya soal tubuh, genetika, atau hukum, tetapi bagian dari identitas terdalam manusia. Jenis kelamin adalah sesuatu yang tidak berubah, karena tertanam dalam hakikat diri seseorang oleh Sang Pencipta. Namun, karena kita tidak tahu secara objektif menentukannya, maka kita juga tidak tahu secara pasti apakah seseorang bisa mengalami perubahan terkait jenis kelamin metafisik ini atau tidak. Tidak ada metode manusiawi yang pasti untuk mengidentifikasikannya. Ini tentu meninggalkan pertanyaan terbuka dalam debat antara teologi, etika, dan hukum. Dalam beberapa dekade terakhir, tata suci telah beberapa kali campur tangan dalam bidang ini. Namun, dokumen-dokumen terkait tidak dipublikasikan secara resmi. Sebut saja misalnya Kongregasi Ajaran Iman dalam surat tanggal 28 Mei 1991 kepada Ketua Konferensi Wali Gereja Jerman tentang seorang transseksual yang telah menjalani operasi dan ingin menikah berdasarkan jenis kelamin baru. Lalu dari kongregasi yang sama, yang mengeluarkan surat pada tahun 2000 kepada para nunsius apostolik, yang dikirim pada tahun 2002 kepada para ketua konferensi wali gereja membahas tentang modifikasi dalam buku baptis. Lalu catatan tentang implikasi kanonik transseksualisme terhadap hidup bakti pada tanggal 28 September 2002. Termasuk surat edaran yang dikeluarkan dari Kongregasi Tarekat Hidup Bakti tanggal 15 Juni 2003 mengenai transseksualisme dan hidup bakti. Isi dari dokumen-dokumen ini dapat dirangkum sebagai berikut, bahwa jenis kelamin adalah realitas kompleks yang ditentukan oleh unsur fisik dan psikis. Unsur fisik mencakup genetik, gonadik, dan fenotipik. Namun perubahan jenis kelamin dianggap tidak mungkin jika seseorang menjalani operasi dan perubahan tersebut diakui secara sipil. Hal itu dicatat dalam buku baptis dengan referensi pada keputusan otoritas sipil. Namun nama asli tidak boleh diubah. Dalam hukum kanonik, kepastian sipil tidak relevan. Yang menentukan adalah pencatatan awal dalam registrasi paroki dan keuskupan, kecuali pencatatan tersebut memang keliru. Pada tahun 2019, Kongregasi untuk Pendidikan Katolik menerbitkan dokumen berjudul Maschio e Femina li Creo, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Dokumen ini memberikan refleksi dan mengundang dialog, tetapi tidak mengandung doktrin yang mengikat secara resmi. Jelas bahwa tata suci menolak untuk menggunakan kriteria tradisional fenotipik. Jika tidak, ia harus menerima bahwa perubahan jenis kelamin secara fisik juga berarti perubahan hakiki jenis kelamin. Di sisi lain, sampai saat ini tata suci belum mampu memberikan kriteria yang jelas mengenai penentuan jenis kelamin. Dikatakan bahwa unsur fisik dan psikis sama-sama penting, tetapi tidak dijelaskan unsur mana yang lebih menentukan jika terjadi konflik. Memang sulit memberikan satu kriteria yang pasti. Misalnya, terlalu sederhana jika hanya mengacu pada kromosom. Meskipun biasanya pria memiliki kromosom XY dan wanita XX, ada juga pengecualian. Orang dalam kromosom XX yang memiliki organ pria, dan sebaliknya. Merujuk pada pencatatan awal hanya memberikan solusi yang tampak saja. Pencatatan adalah tindakan manusia yang bisa saja salah, baik secara sengaja atau tidak. Banyak transseksual justru mengatakan bahwa
pencatatan jenis kelamin saya dulu adalah keliru, maka perlu kriteria yang lebih mendasar. De facto, mayoritas transseksual setuju dengan posisi dikasteri ajaran iman bahwa perubahan jenis kelamin tidak mungkin dilakukan. Namun perdebatan terjadi pada kriteria penentuan jenis kelamin. Dikasteri tampaknya lebih menekankan pada tubuh asli. Sebaliknya, transseksual biasanya berpendapat bahwa jenis kelamin yang sebenarnya adalah sesuatu yang lebih dalam. Tubuh bisa menipu, sehingga mereka meyakini bahwa melalui operasi, tubuh dapat disesuaikan dengan jenis kelamin sejati mereka. Karena dokumen-dokumen tata suci dalam hal ini belum dipublikasikan secara resmi, maka tidak memiliki kekuatan mengikat bagi umat Katolik secara umum, maka masih sah untuk memegang pandangan yang berbeda dari dokumen-dokumen tersebut. Terkait pemilihan status hidup, selain penentuan jenis kelamin, kriteria lain juga perlu dipertimbangkan. Misalnya, setelah operasi, dalam banyak kasus pernikahan menjadi tidak mungkin karena adanya halangan berupa impotensi. Transseksual seringkali berada dalam kondisi psikologis yang berat dan juga dapat menghalangi kelayakan untuk menerima tabisan suci atau masuk dalam lembaga hidup bakti. Dalam prakteknya, bagi seorang transseksual, seringkali tidak ada status hidup utama dalam gereja. Pernikahan, tabisan suci, hidup bakti, atau hidup kerasulan yang dapat diakses. Ini menunjukkan situasi sulit yang dialami orang-orang tersebut. Dari sudut pandang pastoral, diperlukan pemahaman dan empati besar terhadap mereka. Sebagai catatan penutup, perlu dibedakan antara penentuan jenis kelamin transseksual dan evolusi moral atas perilaku transseksual. Pertanyaan moral ini juga telah dibahas oleh beberapa dokumen tata suci, misalnya Kongregasi Ajaran Iman yang membuat sebuah keputusan tahun 2015 tentang apakah seorang transseksual boleh menjadi wali baptis. Lalu Dikasteri Ajaran Iman memberikan jawaban tanggal 31 Oktober 2023 tentang penerimaan transseksual dalam baptisan sebagai wali baptis atau saksi pernikahan. Keputusan tahun 2015 menolak mengizinkan transseksual menjadi wali baptis, yang menunjukkan penilaian moral negatif. Namun dalam tanggapan tahun 2023, posisi ini berubah. Jawaban tersebut secara implisit menolak anggapan bahwa transseksual tidak bisa menjalani hidup sesuai iman. Dalam prakteknya, penting disadari bahwa transseksual adalah orang-orang yang telah banyak menderita karena situasi mereka. Dan seringkali tetap menderita bahkan setelah operasi. Tidak adil jika mereka dituduh sebagai pendukung ideologi yang menganggap manusia bisa memilih jenis kelamin sesuai selera pribadi.